di tengah kemajuan teknologi AI. Semua orang bisa nulis dengan gampang, tapi tidak semua orang bisa berpikir seperti penulis. Rekan saya satu ini baru saja menerbitkan buku Desa Berdaya, Kota Setara. Adalah seorang sastrawan dan sekarang sering menulis esai dan beberapa kali melaunching buku kumpulan tulisannya. Nah, kita akan ketemu sama dia dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih cara menulis yang renyah seperti yang dia lakukan hari ini. Ini dia Om Behaki, tua Behaki atau Ya. kakak. Apa sih panggilannya Behaki? Apa aja panggilan dengan Lombok? Biar lebih. Oh, yang Lombok, yang Lombok. Jangan. Hah? Behaki aja suka. Tua atau ama atau mami? Jangan ada embel-embel kedaerahannya kan? Ya harus sih. Sekarang kan yang bikin kita bingung kalau orang Lombok itu dipanggil apa? Nah, dengan Lombok apa di tempat? Kalau orang Lombok nggak ada memang sebutan khususnya kan. Iya. Paling yang muncul ama, tapi ama itu kan pasca punya anak kan. Iya, tidak menjadi panggilan lumrah kan? Ya, tidak ada istilah untuk memanggil seseorang dengan sebutan-sebutan khusus kan. Bangkah, maskah kan kita nggak punya diksi atau istilah untuk memanggil khusus. Orang kan bisa buat-buat sekarang, kake lah apalah. Cuma kan nggak populer di tengah masyarakat. Ini karena kita dengan sasak kurang kasana bahasanya atau memang ini nara panggilan di sehari-hari di masyarakat so. Nah, saya kira bukan kekurangan diksi berbahasa ya, tapi memang bahasa itu kan mencerminkan cara berpikir masyarakat kan, bukan sekedar sebagai cara untuk berbicara, tapi juga mencerminkan cara kita berpikir kan. Bagaimana menyebut saudara itu lebih cenderung langsung menyebut nama tanpa ada istilah-istilah lain kan. Nah, artinya bentuk kekerabatan kita dengan daerah lain kan tidak seragam kan, sangat bervariasi bentuk kerabatan kita, kemudian bagaimana kita menjalin relasi dengan saudara, dengan kawan dan lain sebagainya, itu kan berbeda-beda ya. Nah, artinya kita orang Sasak ini lebih relatif menyebut nama teman itu langsung namanya tanpa harus ada istilah-istilah khusus, kecuali mungkin setelah punya anak kan kita menyebut ama lah apa gitu. Artinya kan itu sesuatu yang penting nggak ya? Kan menurut Behaki ya, kalau soal penting tidak itu kan soal apakah istilah itu bekerja di dalam relasi sosialnya, punya fungsi di dalam relasi sosialnya. Misalnya kan di Jawa misalnya orang manggil Mas itu kan tanpa harus menyebut nama. Nah, panggilan-panggilan itu kan relatif untuk seseorang yang belum sepenuhnya dikenali lebih dalam gitu. Panggilan Mas bisa aja orang asing misalnya kita panggil Mas kan. Nah, kita nggak punya istilah-istilah seperti itu. Nah, fungsi dari istilah-istilah misalnya Mas, Abang gitu kan, itu kan untuk orang-orang yang tidak sepenuhnya kita kenal secara dekat kan. Misalnya ada orang asing yang datang kan, Mas, kan bisa sangat umum sekali panggilan seperti itu. Berarti memang ya bahasa jamak-jamak lah, iya. Ya. Tidak terlalu peduli sama itu. Enggak relatif. Kita kan menjalankan relasi sosial itu kan secara seperti yang dikatakan tadi jamak-jamak kan, biasa-biasa lah. Dan itu yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok lain gitu. Jadi kita itu sebetulnya saya lihat lebih setara kan relasi sosialnya. Oke Ki, dirimu kan nulis banyak sekali ya bukunya ya, coba saya bacain dulu. Behaki ya teman-teman, dia Mas Behaki ini
Mas lagi kan, Mas Behaki, kan orang Jawa kan. Muhammad Behaki Alkawi lahir di Toro, Penuja, Lombok Tengah, Mei 1991, alumni UIN Mataram. Ya, UIN Mataram kan? Ya IN dulu. Ya, S1 di UIN Mataram. Satu di Mataram. Ini bukunya banyak sekali. Di artikel ISE ya, opini Lebih ke isai sebetulnya, Isai, karena ada ya. pengalaman-pengalaman pribadi juga masuk ke dalam Isai. tulisan itu. di Koran Tempo, Indopos, Media Indonesia, Sinar Harapan, Suara Merdeka, banyak sekali. Saya aja tidak pernah naik di sini. Luar biasa. Koran Kampung, Lampung Pos, Haluan Minggu Pagi, Riau Pos, Joglo Semar, Radar Surabaya, pokoknya saya bacain semua ini. Banjarmasin Pos, Lombok Pos, Suara NTB, Radar Lombok, Termandalika Jurnal, Santarang, apa ini? Majalah Sagang. Tribun Lombok kenapa nggak dicantumin di sini? Ya, kalau tulisan-tulisan ini kan tulisan lama sebetulnya. Oh gitu. Ya terus lain ini artikel-artikel gitu ya, Ya. tulis di media massa lewat kurasi redaksinya gitu. Ya, ya, ya. Bukunya, nah selain opini juga menulis buku terbit 2015 tuh Tuan Guru Menulis, Masyarakat Membaca. Wah ini ngeri nih. Terus Tuan Guru Organik. Nah, apa ini Tuan Guru Organik tahun 2021? Ya, ya. Salah apa itu? Itu sebetulnya buku biografi kan, biografi Tuan Guru Lopan. Oh, Nah, tapi saya sebut Tuan Guru Lopan itu sebagai Tuan Guru Organik karena tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga bekerja langsung di bawah. Misalnya bagaimana memberdayakan masyarakat, kemudian bagaimana mendorong masyarakat untuk menanam pohon, bagaimana Tuan Guru Lopan membangun embung dan lain sebagainya sebagai irigasi untuk di lahan-lahan seperti di selatan Pulau Lombok. Nah, itu ditulis dalam buku. itu ditulis, tapi saya pakai istilah organik itu kan dari Antonio Gramsci kan, dari intelektual organik. Jadi seorang intelektual yang tidak hanya di Menara Gading teori-teorinya, tapi juga berfungsi di masyarakat. Kalau istilah sekarang kan berdampak. Berdampak, wais. Mantap, lebih berat ini sudah bahasanya ya. Ini pembuku. Nah selain buku ada juga kajian ilmiah menurut sastra ya. Nah, antologi penyair NTB itu dalam bentuk, berarti masih tulis sastra-sastra puisi? Ya, itu dalam bentuk kumpulan puisi yang diterbitkan Dewan Kesenian NTB. Terus dari tahlil, Dari Tahali sampai Temaram. Ini antologi penyair NTB. Antologi penyair Nusantara Indonesia dalam titik 13. Wah banyak sekali. Negeri Langit ini buku-buku yang keroyokan lah ya. Ya, buku-buku antologi. Sastra ya. Ini masih nulis sastra sekarang? Masih. Bulan ini buku kumpulan puisi saya terbit. Itu kumpulan puisi yang saya tulis dari tahun 2013 sampai 2016. Yang diterbitkan sama salah satu penerbit sastra di Jogja. Penerbit indie gitu, keren yang menerbitkan. Sabar, saya jadi inget sama ente waktu ketemu di Royuna dulu itu. Dan saya memang ya suka sastra tapi bukan sastrawan yang baik, pembaca juga bukan. Saya ingat Kak ini ada baca, ada puisi saya. Wah, saya bilang bagus. Karena bilang bagus, karena nggak paham. Keren itu. Berarti itu kumpulan puisi pertama atau yang keberapa? Yang solo? Ini kumpulan puisi pertama untuk saya sendiri kan, nulis solo. Sebelumnya antologi kan? Antologi keroyokan bareng penyair-penyair, penulis. Berarti dia terbit sejak pertama ketemu di Royuna itu tahun berapa itu? Itu tahun 2000, mulai terbit itu 2011 kan. Puisi pertama saya dulu terbit di Koran Kampung gitu. Iya, makanya maksud saya dari 2011 berarti terbitnya besok ini antologi puisi yang sendiri. Bulan ini ya. Bulan ini Agustus 2006.
Wah, itu seberapa tahun itu ya kita hitung? Itu sekitar 2006 kurangi 15 tahun 2011. kayaknya ya. Iya ya. 15-an tahun. 15-an tahun itu. Wah, mantap. Baru terbit ya. Baru Terbit di terbit. mana itu? Itu di penerbit JBS namanya di Jogja. Jogja. Oh iya. Penerbit indie. Meledak Yang lagi nih. memang berani menerbitkan buku-buku sastra di tengah Iya. keterbatasan komersil kan. Mm-mm. Jadi secara keuntungan komersilnya sangat nekat lah untuk menerbitkan buku-buku sastra seperti itu. Terbit dia sendiri atau ada sponsor? Enggak ada, itu kan penerbit. Saya menerima Oh, royalti. penerbit. Oh iya, oke. Bukan kayak yang biasa-biasa yang sering. bukan biaya. Berarti ini Penerbit indie. murni ngirim ke penerbit dan mereka terbitkan. Dan itu diterima dan diterbitkan. Oh, berarti proses kurasi cukup lama berarti itu. Proses kurasinya sejak 2024 itu. Wih, Saya kirim 2024, terus 3 diterima tahun ya? awal 2025 oh, ya. dan cetaknya sekarang Cita sekarang. bulan ini. Kalau boleh tahu apa judulnya? Itu kumpulan puisi saya, Tanduk Sapi di Perut Bumi. Jadi lebih tema-tema ekologis kan, tema-tema ekologis. Jadi kan dulu kalau kita orang Sasak ini ditanya kenapa ada gempa gitu. Iya. Nah, jawabannya orang-orang tua dulu kan ada tanduk sapi itu yang gerakin tanah di bawah gitu. Nah, jadi itu kan bentuk cara menjelaskan orang-orang dulu bagaimana bumi ini adalah satu ekosistem yang terhubung satu sama lain antara makhluk dengan ekosistem yang ada di sekitarnya, tumbuhan lah apa gitu. Jadi tema-tema seperti itu saya angkat berdasarkan dari pengalaman masa kecil. Iya. Karena di tempat saya itu kan di Penuja itu, Kasir, tahun berapa itu dibangun bandara kan. Jadi sebelum ada pembangunan bandara itu, tempat dibangunnya bandara itu adalah tempat-tempat kami, misalnya ada namanya puncak Bukit Sembawi, kemudian Bukit Penampa, dan itu melekat ada mitos-mitosnya, Kasir. Misalnya kalau anak balita dulu telah bisa berjalan itu, mereka dibawa ke Sumur Nine namanya di Bukit Sembawi itu, dibawa di sana ada ritual sengare dan lain sebagainya itu, dan orang-orang di sana percaya bahwa itu bisa mempermudah orang yang telah jalan itu bisa berjalan. Nah, sekarang ritual atau tradisi semacam itu nggak ada karena sudah menjadi bagian dari pembangunan bandara itu. Di tengah bandara itu ada Bukit Penampah namanya. Itu sakral sekali dulu itu. Tempat orang bertapa lah kalau dulu untuk untuk menyendiri dan lain sebagainya, dan orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang berani ke sana itu orang-orang tertentu. Karena mitos yang berkembang di sana itu ada naga yang berada di bukit itu. Jadi ada semacam mitos-mitos itu kan sebetulnya untuk menjaga lingkungan kan, supaya orang tidak serampangan untuk menebang pohon, misalnya untuk merusak ekosistem alam dan lain sebagainya. Dan tidak perlu Satpol PP untuk jaga hutan. Dan nggak perlu Satpol PP karena ada narasi, ada cerita, imajinasi masyarakat itu yang berfungsi untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Gitu. Dan itu semua itu sekarang sudah hilang karena itu menjadi bagian dari area bandara internasional itu. Oh gitu. Berarti yang di area bandara sekarang ini. Area bandara. Harusnya kan masyarakat kan masih hidup kan? Ya masih hidup, tapi situs-situs itu yang sudah hilang. Misalnya Bukit Penampah itu kan diratakan itu. Karena itu persis di tengah bandara itu posisinya dulu. Keren ya. Dan itu ditulis direkam dalam kumpulan puisi. Bentuk puisi ya. Bentuk, karena itu kan pengalaman pribadi saya dulu ya di masa kecil itu. Saya merasakan bagaimana pengaruh cerita, narasi-narasi, imajinasi masyarakat semacam itu melekat di dalam diri saya, di dalam pengalaman tubuh saya gitu. Nah, tetapi ada masa di mana itu hilang semua gitu. Nah, itu hilang. Dampaknya itu adalah ke lingkungan. Misalnya kalau dulu nggak pernah kita ada banjir di sana, Kasir. Sekarang sudah mulai.
karena sungai yang ada di sana itu jadi pembuangan PDAM kan. Oh. Nah, akhirnya kan dangkal dia. Mm-mm. Karena apa namanya? Limbah-limbah PDAM itu ngendap kan di sungai. Akhirnya airnya naik kalau musim hujan sekarang. Kalau dulu nggak ada. Gitu. Jadi dampaknya sangat terasa karena di daerah selatan itu kan dari awal itu kekeringan kan sih. Jadi misalnya dulu Kompas kan pernah melaporkan ada busung lapar lah di sana di Lombok Selatan itu memang kekeringan. Nah sekarang ditambah lagi dengan pembangunan hotel, kemudian pembangunan perumahan dan lain sebagainya yang mengikuti pembangunan bandara itu kan. Hotel itu kan mengebor Ya, air kan, air di bawah kedalaman tanah kan. tanah ya. Jadi itu menambah kekeringan juga, akhirnya masyarakat nggak bertumpu Iya. terhadap sumber daya air dari sumur atau sungai kan. Nah sekarang serentak masukin PDAM itu. Udah begitu. perubahan gitu. Perubahan. Seru juga ya berarti di puisi itu merekam kegelisahan Ya, ya. Bayi Haki muda. Sekarang masih muda atau sudah tua ya? Alhamdulillah masih muda. Dari Jangan sampai merasa tua sebelum nggak waktunya boleh ya. kita merasa tua. Tapi Harus meskipun selalu muda. kalau bercermin tuh harusnya sadar diri ya. Ya. Sudah Kalau- berevolusi wajahnya. Kalau bercermin kan saya merasa tetap awet muda saya. Tapi pas merenung itu saya Perasaan. ya kita ini udah memasuki 30-an lebih gitu kan. Oke, berarti masih sampai hari ini. Nantilah kita bahas khusus soal kumpulan puisi sih Ya, ya. Nanti kita tunggu launchingnya lah nanti di Episode berikutnya. Iya, khusus dia kan. Nah ini kan berarti sampai hari ini masih nulis ya. Alhamdulillah masih nulis. Saya kan menjaga apa namanya? Mm-mm. Menjaga kebiasaan nulis itu kan. Iya iya. Karena biasanya saya strategi saya supaya tidak malas misalnya kan. Sebelum tidur itu saya harus menyempatkan diri nulis 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Begitu bangun tidur saya nulis 2 paragraf. Karena kalau nggak seperti itu, tulisan-tulisan yang sebelumnya kita tulis itu nggak akan selesai-selesai kasih. Itu tulis apa? Itu opini maupun puisi. Itu strategi saya. Tapi nggak Masing-masing. scrolling ya? Scrolling gimana? Scrolling HP. Ya scrolling kadang-kadang scrolling, Nah. tapi saya batasi diri saya kan. Ya Scrolling. jujur saya sering kejebak di situ. Ya, Kalau bagi saya kan ya istilahnya me time saya itu bersama scrolling HP itu. Jadi kejebak bisa 2 jam sampai 3 jam. Nah, ada masa-masa saya malas begitu. Iya. Saya malas terus saya scrolling. Karena kalau dulu kan dari 2010-2011 itu waktu di kampus kan dulu. Itu kan HP masih HP jadul kan, nggak bisa kita 3315 Nokia ya? nikmati apa perangkat HP dengan sebagai hiburan seperti sekarang ini. Paling kalau ada yang penting kita WA, SMS atau nelpon kan. Berarti dirimu dapat HP yang bukan smartphone itu ya? HP jadul saya HP jadul, 2010 itu kan 2010, waktu di kampus, 11 ya. Jadi waktu itu kan saya rutin, saya coba paksa diri saya supaya rutin bangun pagi saya harus ketik di komputer kampus itu 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, kebiasaan nulis sebelum dan sudah tidur itu sejak kapan? Itu sejak saya sering ngirim ke koran itu tahun 2010 itu. Karena sampai sekarang saya biasakan diri saya begitu. Karena dulu kan kadang-kadang kalau malam kita nulis itu kaset, nulis tapi macet kan ide saya, macet. Ya sudah saya tutup komputer, saya tinggalin tidur. Nah kalau itu nggak dilanjutkan pas bangun tidur itu nggak akan selesai tulisan itu. Nah itu sebabnya dulu kan saya rajin sekali ngirim-ngirim opini isai itu di koran-koran kan. Iya, iya. Hampir seminggu 2 kali 3 kali gitu. Selain karena memang ada kebutuhan karena honor kan waktu itu ada honor kan. Siap. Nah jadi itu membantulah untuk ukuran mahasiswa waktu. Iya sih. 100 200 lah 100, lumayan buat seminggu ngopi. Seminggu misalnya kan sangat menunjang gitu. Ya, di Mataram kan biaya hidup tidak terlalu mahal, besar ya. Di Mataram relatif biaya hidup untuk makan itu relatif murah lah. Iya harusnya sampai sekarang harusnya berbayar juga ini. Tapi kita skip dulu bahas soalnya. Iya. Nah tapi kebiasaan tuh bagus tuh. Saya kayaknya bukan penulis lepas ya. Jadi
berusaha gitu susah. Susah scrolling informasi nih. Ya, betul betul. Ya, nah berarti itu konsisten sampai sekarang. Saya paksa diri saya untuk konsisten meskipun Paksa, ya? ada godaan-godaan HP kan. Godaan-godaan HP, misalnya saya mau balas orang di WA itu, tapi tergoda buka TikTok, buka Instagram. Iya sih. Akhirnya itu bisa sampai bisa sampai 1-2 jam gitu kan. Nggak sadar kan? Nggak sadar itu karena di bawah sadar kan, karena kebiasaan itu. Nah, tapi coba saya paksa diri saya untuk sekedar buka laptop gitu kan, cek-cek tulisan-tulisan sebelumnya gitu. Nah, kalau kita sudah begitu saya baca lagi tulisan yang nggak selesai itu, ada aja ide yang muncul itu Mas ya. Ada aja ide 1 kalimat kah, 2 kalimat kah untuk melengkapi tulisan sebelumnya itu. Jadi proses baca ulang tulisan itu kan seperti itu Kak Sir. Karena kalau nggak kita baca ulang dari awal terputus kan idenya itu. Iya sih. Apalagi puisi. Kalau misalnya setengahnya saya tulis semalam, terus paginya saya buka lagi, kalau nggak saya baca ulang dari awal, nggak nyambung. Ya. Biasanya ada sesuatu yang ilham atau wahyu turun dalam mimpi. Biasanya ada aja pemicu-pemicunya kan. Sama kayak ide-idenya itu yang muncul tiba-tiba gitu. Scrolling tadi itu menarik, Baki. Sekarang kan anak-anak muda atau ya kita ada apa istilahnya di era digital ini kan scrolling HP Risa itu 6 sampai 8 jam. Ya. Rata-rata 6 jam sehari orang Indonesia loh, nggak hanya sini. Dan saya rasakan sendiri, kalau scrolling HP itu bisa sampai malam, segala macam konten kita buka. Yang rasa apa ya, seneng aja gitu kan. Buat algoritma ini buat kita kecanduan. Nah, maksudnya kalau sampai hari ini dirimu sebelum sudah tidur itu nulis 1, 2, 3 paragraf dulu, itu luar biasa bagi saya itu. Berarti bagaimana cara menahan godaan tidak scrolling HP dengan menulis gitu. Ya, kalau tidak tergoda sepenuhnya kan nggak bisa gitu. Iya. Jadi memang ada momen-momen di mana saya saya buka scrolling HP kemudian sampai lupa, itu ada momen-momen malas seperti itu. Iya. Tapi kan bukan malaikat yang konsisten. iya. Tapi saya coba paksa diri saya untuk sekedar buka laptop, baca-baca gitu kan. Tapi ketika baca ulang itu, di sana ada aja ide-ide yang muncul untuk menambah tulisan itu. Gitu. Dan itu saya biasakan dari mahasiswa kan dulu, dari 2010 itu kan. Termasuk baca buku juga. Termasuk baca buku. Sehari baca buku berapa jam? Kalau sekarang udah agak nggak setekun dulu lah saya baca buku. Kalau dulu kan karena keterbatasan biaya untuk beli buku kan, saya kan lebih banyak ke perpustakaan untuk baca-baca buku gitu. Nah, kalau sekarang saya baca kadang di buku konvensional gitu. Baca buku, beberapa buku yang lebih sains populer kan sekarang ini yang banyak diterbitkan oleh Gramedia, misalnya kayak Harari atau Kachigan atau penulis-penulis yang sekarang banyak populer itu. Iya. Nah, itu saya ikuti perkembangan isu-isu semacam itu. Gitu. Kalau buku-buku lama kan bisa kita akses lewat PDF kan sekarang ini. Nah, banyak saya download buku ya sambilan scrolling. Beberapa menit saya baca, saya sempatkan diri untuk baca gitu. Menulis sama membaca. Ya. Berarti tiap hari itu ya? Untuk baca itu kan nggak setiap hari sih sekarang. Jadi kalau dulu saya sempatkan aja diri saya baca itu. Dulu masih nganggur atau kalau dulu masih kuliah, waktu masih kuliah itu, dan sekarang mungkin sibuk ya. Nah, kalau sekarang nggak sibuk amat sih, tapi memang waktunya diserap oleh media sosial ini kan. Iya. Tetapi sekarang perkembangannya saya lihat di di media sosial itu kan banyak juga konten-konten yang bagus kan, yang mengedukasi gitu. Misalnya konten-konten resensi buku atau itu kan sangat menarik sebetulnya. Nah, sekarang ini kan misalnya ada konten bukunya Tan Malaka misalnya, kan Gen Z ini
ikut dia Penasaran deh. Kan? penasaran apa sih si buku Madiloh itu gitu. Nah, jadi konten-konten seperti itu di media sosial, di TikTok, Instagram, itu saya rasa sangat sangat positif untuk Ya, ya. memancing minat baca generasi muda ini. Ya, maksudnya kan artinya kan generasi Gen Z kemudian Gen Alpha lah sekarang ya. Ya. Mereka bukan tidak mau membaca, mungkin Betul. sorry, survei saya nggak tahu ya yang terbaru. Jadi, tapi memang mereka disuguhkan dengan teknologi, Ya. kemudian disuguhkan dengan gadget yang tiap hari mereka berinteraksi. Ketika buku serius dimasukkan jadi konten video, justru mereka tertarik juga ya. Justru mereka tertarik gitu. Ini soal metode aja berarti ya. Ya, soal karena saya lihat memang Gen Z ini kan tertarik dengan sesuatu yang memang dianggap viral kan. Iya, iya. Misalnya ada konten-konten buku semacam itu viral, maka mereka juga ikut Cari untuk ya. mencari, penasaran gitu. Karena dengan begitu mereka merasa lebih percaya diri gitu kan dalam pergaulan sehari-hari. Betul. Gitu. Jadi kalau istilahnya mereka mereka merasa keren gitu kan ketika baca buku Tan Malaka atau saya pernah beberapa kali saya temuin misalnya di Gramedia itu kan waktu saya nyari-nyari buku, beli buku itu. Ada beberapa anak SMA itu kasir. Jadi dia saya lihat di kasir itu beli buku kiri gitu kayak Madiloh, kemudian Paulo Freire, pendidikan yang membebaskan itu, gitu. Kemudian buku-bukunya Pram gitu kan. Itu yang menjadi yang dibeli sama anak-anak SMA itu gitu. Nah, saya aja waktu itu baca Madiloh itu semester berapa gitu. Dan saya itu waktu itu pesan buku Madiloh itu kan di Jogja dulu kasir, karena di sini kan nggak ada dulu. Saking penasarannya orang baca Madiloh, dan itu berat sekali kalau menurut saya. Sampai sekarang nggak sepenuhnya saya pahami buku Madiloh itu. Karena saya masih ingat bab pertama Madiloh itu kan langsung ngomong soal Tuhan dalam bentuk materinya kan, uap air apa itu Tan Malaka itu. Jadi tetapi hebatnya anak-anak sekarang itu Gen Z itu anak-anak SMA sudah baca itu. Karena udah tanya alasannya kenapa beli itu? Nah, saya nggak tanya kan, saya lihat aja di kasir siswa-siswa itu sudah beli Paulo Freire, Pram, kemudian Tan Malaka gitu. Iya. Berarti memang ada korelasinya sebenarnya. Nggak bisa juga kita ponis kita sekarang lebih lama scrolling HP kemudian nggak baca buku ya. Iya. Ini butuh survei sih. Coba nanti saya cari survei terbaru ya. Memang fenomena ini kan sesuatu yang lumrah kan. Ya. Ketika fenomena gadget hidup lahir dengan gadget, kemudian dulu kita nggak ada kan dulu. Nggak ada pilihannya, baca koran, paper, kemudian buku, HP juga nggak ada. Kalau mau internet kan di warnet. Di warnet. Gitu. Beda zaman ya. Oke, menarik. Nah, Bung Behaki, kan sekarang zaman AI kan. Kemudian untuk scrolling tadi itu juga mempengaruhi kebiasaan kita sehari-hari, tidak hanya anak muda, orang tua juga gitu. Dan konten-konten dari A sampai Z itu mencokoki, masuk ke dalam memori kita itu secara nggak sadar gitu. Nah, di tengah itu kan kegiatan literasi, tulis menulis membaca menjadi berkurang tadi. Nah, Anda punya kebiasaan untuk dengan membaca sama menulis, itu bisa nggak diterapkan itu ke anak muda zaman sekarang dengan tantangan yang berbeda di zaman Anda kan mungkin menurut Side lah gimana? Nah, saya kira kan di tengah keberlimpahan informasi sekarang ini kan sangat menunjang sebetulnya aktivitas literasi semacam itu kan. Karena kita nggak perlu effort yang lebih kayak harus beli koran keluar gitu kan, harus nunggu koran datang gitu, atau harus ke perpustakaan untuk baca buku atau beli buku konvensional gitu.
Kan nggak mesti begitu sekarang effortnya gitu. Nah sekarang kan era kemudahan untuk mengakses informasi itu kan sangat terbuka gitu. Tinggal buka HP, kita mau akses buku dari perpustakaan manapun kan, yang open access tentunya, itu kan sangat memungkinkan dilakukan. Kemudian untuk membaca informasi yang relevan, misalnya tinggal kita buka link media digital ini, kita bisa mengakses informasi dengan sangat cepat kan. Atau kita bisa melihat perkembangan perilaku masyarakat, itu kan bisa direpresentasi dari bagaimana masyarakat membangun relasi di media massa gitu. Jadi saya kira hari ini aktivitas literasi itu sangat ditunjang oleh keberlimpahan informasi. Iya. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita memilih konten, gitu. Memilih apa yang bisa kita akses dari informasi hari ini. Gitu. Apakah kita mengakses, misalnya kita kan dulu membaca tulisan-tulisan intelektual itu kan dari koran kan. Nah kalau sekarang mereka itu kan sudah punya akun media sosialnya masing-masing. Bahkan setiap orang punya, nggak hanya blog ya, akun YouTube, akun YouTube, kemudian bahkan akun TikTok kan sekarang. Atau di Facebook misalnya, salah satu contoh Yudi Latif misalnya. Dulu kan kita baca tulisan-tulisan Yudi Latif itu di koran, gitu kan. Kemudian kita beli buku Negara Paripurna apa. Nah sekarang Yudi Latif itu tiap pagi nulis status di Facebook. Jadi kita bisa mengakses bacaan-bacaan yang berkualitas itu gitu dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram gitu, dengan sangat mudah kan sebetulnya. Cuma apakah sekarang Gen Z ini bisa memilah apa yang perlu untuk dibaca ya di tengah melimpahnya informasi ini gitu. Jadi harus lebih selektif sekarang ini, karena literasi itu kan sekarang tidak hanya literasi konvensional kan, baca buku, tapi juga ada literasi digital kan. Kita bisa mengakses informasi dari secara digital kan, secara daring. Iya sih. Cuma beda wadah aja tadi. Beda wadah aja. Oke, ini menarik sih. Nanti kita bahas lagi. Masih bab selanjutnya nanti bab literasi digital. Ini saya mau tanya soal penulisan buku lagi nih. Soal buku karya itu kan tadi setiap hari nulisnya. Dalam seminggu, dalam sehari bikin karya itu ada nggak hitungannya? Misal 7 atau 4 itu bikin opini, puisi. Nah kalau opini puisi ini kan kadang sehari bisa jadi satu, tapi ada juga yang satu tulisan itu bisa jadi seminggu gitu. Oh gitu. Karena tidak semua tulisan itu kan idenya itu tidak semua kita kuasai kan. Artinya ada ide-ide yang bagus, kemudian hanya saya tulis 1 paragraf, 2 paragraf macet kan. Nah saya siasati itu dengan baca buku yang terkait dengan materi tulisan saya itu gitu, tema-tema seperti tulisan kita itu. Jadi ada memang tulisan-tulisan yang bisa jadi sehari, ada juga yang bisa jadi sampai seminggu gitu. Sampai seminggu karena kekurangan informasi mungkin gitu, atau karena ada idenya itu belum ketemu angle yang tepat misalnya gitu. Jadi tergantung tulisan kali. Untuk bikin itu gimana sih prosesnya? Untuk misal saya kan ya puisi, apa saya menulis sembarangan aja atau kayak wahyu turun gitu. Kayak gimana sih misal menghasilkan sebuah karya, prosesnya kayak gimana? Kalau misalnya karya sastra ini kan nggak terlepas dari pemicu ya, atau pengalaman kita sehari-hari gitu. Apakah pengalaman itu sifatnya nostalgis gitu, pengalaman masa lalu gitu, atau pengalaman kekinian gitu. Jadi itu menjadi pemicu saya untuk menulis, misalnya nulis karya sastra seperti puisi gitu. Kalau nulis opini memang pemicunya adalah isu yang berkembang. Nah kalau dulu kan tahun 2014 misalnya, tulisan-tulisan di buku ini kan dari 2014. Jadi waktu itu ada isu di koran itu tentang
undang-undang desa itu. Iya, iya. Nah, jadi ada isu sedang digarap di DPR undang-undang desa gitu. Saya baca di Kompas waktu itu gitu. Ini. Dan itu yang memicu apa namanya? Isai-isai di buku ini lahir. Karena ada isu tentang penggodokan apa namanya? Undang-undang desa itu. Waktu itu sedang digodok lah di. Jadi ada setiap karya ada latar belakang. Iya, Yang paling ada penting latar belakang. kita nulis dulu atau ada membuat resah dulu sih sebenarnya. Atau kayak BHQ lah. Setiap tulisan itu ada sesuatu yang diresahkan atau saya pengen nulis opini atau puisi ini langsung aja ditulis gitu. Ya, untuk topik-topik semacam itu kan ada memang yang berdasarkan keresahan kan. Tapi nggak selama, kalau intensitas nulis waktu itu kan cukup tinggi gitu kan. Jadi nggak selamanya tulisan itu lahir dari keresahan itu dia. yang begitu secara kuantitas kan banyak gitu. Jadi tentu pengalaman kita terbatas, kemudian keresahan kita terbatas gitu. Nah, saya isi malah dengan apa namanya, informasi-informasi baik di koran atau di buku gitu. Kadang informasi itu bisa memicu tulisan-tulisan baru dengan angle yang berbeda. Jadi ya pokoknya harus waktu itu ada target nulis dipaksain gitu ya. Iya, benar-benar saya Jadi paksa. kalau nunggu resah mungkin lagi happy nggak resah juga ya. Jadi kalau nunggu gelisah, nunggu apa, keresahan apa misalnya isu itu kan relatif lama lah durasinya gitu. Itu menarik. Emang itu bukan masalah mut-mutan, tapi dipaksa untuk membuat apa karya itu. Kita paksa diri kita membuat tulisan. Ya, kita paksa dari untuk baca. Karya ini Mas BHQ ini buku Desa Berdaya Kota Setara ini kan baru kemarin di launching, masih dibahas ya. Ini ditulis dari tahun berapa tadi? Ini saya tulis dari 2014. Dari 2014 karena pertama ada undang-undang tentang desa itu sedang digodok di DPR. Yang kedua di tahun 2014 itu konteksnya di daerah itu kan tengah berkembang pembangunan hotel misalnya kan, kemudian epicentrum itu kan dibangun mulai 2014 itu Kak. Misalnya hotel-hotel besar itu kan dibangun tahun-tahun itu di Kota Mataram itu. Jadi saya juga menulis tentang kota kan di dalam buku ini gitu, untuk memotret bagaimana ada kontras sebetulnya di dalam pembangunan kota itu. Jadi di balik hotel-hotel itu kan ada pemukiman-pemukiman kumuh di Mataram itu. Kalau kita masuk gang di pemukiman orang kota, itu kita akan melihat anak-anak yang nggak sekolah gitu. Anak-anak yang begitu lulus SMA nganggur, kemudian ada anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi buruh migran gitu. Jadi kompleks sekali persoalan masyarakat kota di balik bangunan-bangunan megah yang waktu itu tengah dibangun gitu. Jadi di buku ini saya berupaya untuk membaca ke arah mana sebetulnya kota Mataram ini berkembang di tengah. Artinya 2014 ini bukan karena ada program gubernur, ada program Desa Berdaya yang nggak ansih, tidak ansih karena ada program itu ya, tapi ini sudah keresahan lama yang kemudian dikumpulkan, dijahit kembali gitu ya. Di sini. Nah, saya baca tulisan-tulisan saya sejak 2014 itu ternyata masih relevan. Saya anggap masih relevan gitu kan, menyorot persoalan desa dan kota gitu. Akhirnya saya buat buku ini dengan konsep seperti perjalanan kan. Dari saya mulai dari desa, kemudian singgah di masjid, singgah di pasar, di jalan, kemudian tiba di kota gitu. Jadi ini seperti satu perjalanan kehidupan gitu. Saya memotret bagaimana pengalaman saya melintasi jalan raya, kemudian bagaimana gagasan tentang masjid, tentang pasar gitu. Dan pada ujungnya saya tinggal di kota. Saya kan dari anak desa tapi tinggal di kota ya. Akhirnya tinggal di kota sekarang ini. Kita sama-sama anak desa lah ya. Nah, perjalanan dari desa ke kota itu yang sebetulnya ingin saya munculkan sebagai konsep besar yang mengikat tulisan-tulisan opini yang tercecer itu. Keren lah. Ini saya iri sekali sama BHQ ini, meskipun katakanlah junior, tapi dalam hal ini dia lah senior saya ini. Jangan begitu. Ini senior tetap senior. Ini saya menyusuri desa, istilah
Istirahat di rumah, ya. menyisir jalan raya, kemudian singgah di masjid, melewati pasar, dan tiba di kota. Luar biasa nih. Dan mampu dijahit dalam bentuk buku. Berapa halaman ini? 200-an halaman, 180 berapa? 196 halaman plus biodatanya ya 200 lah ya. 200 halaman. Ini keren ini. Di mana kita bisa dapetin ini, Mas Bihaki? Bisa didapat di saya juga. Langsung di di saya, tokonya misalnya? Nggak ada di Nggak ada di toko. ini hanya penerbit kalangan terbatas ini. Terbitkan berapa eksemplar ya? Ini kemarin saya terbitkan 100 eksemplar. 100 eksemplar. Oke. Kenapa sedikit sekali, nggak 1000 gitu? Ya, karena terbit mandiri ya? Printing ini kan ya terbit mandiri. Terbit mandiri. Yang puisi itu baru diterbitkan. Terbitkan semua. Luar biasa, produktif sekali. Sambil ngajar di kampus, sekarang masih produktif. Harusnya saya wartawan ini harus lebih produktif dari Anda ini harusnya. Kalau wartawan kan sangat produktif. Saya terlalu produktif. Tiap hari nulis berita ya. Memproduksi tulisan. Nanti kita akan bahas juga beda menulis berita sama menulis opini atau selepas lah. Karena itu kan salah satu materi basic di lembaga pers mahasiswa ya, jurnalistik ya. Oke, Mas Bihaki, ini menurut saya sangat layak untuk dibaca teman-teman di rumah. Saya membaca, ya ini meskipun judulnya Desa Berdaya Kota Setara, tapi ini bukan membahas program pemerintah. Ini adalah bagaimana Bihaki, sosok anak desa, memotret fenomena sosial. Ini yang ada di buku ini. Dan harusnya dibahas lebih luas. Nanti mungkin di kantor Tribun bisa dibahas ini ya. Amin. Ini tadi apa istilahnya? Saya lihat ya, saya baca beberapa tulisan. Anda ini tetap karakternya sastra meskipun ada opini artikel isi gitu ya. Tapi dari bercerita. Di sini saya lihat ada termasuk yang soal istirahat rumah tadi itu ya, sama istirahat di rumah itu salah menggambarkan. Ini gayanya bertutur, jadi bukan yang sangat ilmiah gitu ya. Itu kayak gimana proses kreatif buku ini, Mas Bihaki? Karena teknik menulis saya pada saat saya garap tulisan-tulisan ini kan sangat dipengaruhi oleh bacaan. Jadi waktu itu kan saya banyak membaca novel gitu. Sekali saya baca buku-buku berat filsafat dan lain sebagainya. Tapi saya lebih intens baca novel, baca puisi gitu. Sehingga bacaan-bacaan itu sangat mempengaruhi akhirnya secara tidak langsung tulisan-tulisan yang saya tulis itu gitu. Nah, sehingga buku ini kesannya seperti bercerita kan, seperti autobiografi gitu. Menulis perjalanan hidup saya, bagaimana saya melihat masjid, misalnya melihat jalan, melihat pasar dan lain sebagainya gitu. Jadi perspektifnya itu adalah perspektif yang sangat personal gitu dalam menulis itu. Sudut pandang ya. Tetapi anehnya memang tulisan-tulisan ini lolos kurasi di koran waktu itu. Bukan aneh, memang itu yang bagus. Itu sih yang bagus, bukan aneh namanya. Anehnya karena nggak semua orang bisa menulis seperti itu kan. Biasanya ya kalau ajar di makalah ya misal kita harus lihat dari adalah dulu kan. Ini kita terbiasa mungkin pengertian dulu, terus elaborasi masalah dulu. Tapi sebenarnya tulisan yang mengalir, yang subjektivitas penulis itu kan dimasukkan dari cerita-cerita. Saya suka gaya penulisan seperti itu. Ya itu yang bukan aneh, ini yang benar sebenarnya kan. Tadi saya bilang kita kan butuh storyteller yang orang bercerita tentang apa yang dialami, tentang fenomena sosial itu yang sekarang kurang kan. Nah itu maksudnya ini keren lah, Om Bihaki ini keren. Jadi memang tetap karakter tulisannya seperti itu ya. Ya karakter pertama karena keterpengaruhan bacaan itu tadi kan ya.
Kemudian nulis puisi itu sangat berpengaruh ketika nulis opini itu, nulis sisa itu, bagaimana pemilihan kata gitu, bagaimana struktur kata itu kan sangat dipengaruhi akhirnya dari nulis puisi itu untuk isai ini gitu. Karena dulu saya waktu itu awal saya baca itu memang saya sangat terpengaruhi sama Gunawan Muhammad kasih tulisan caping-capingnya itu gitu, sehingga awal-awal tulisan itu kan ada diksi-diksi yang agak berat gitu, filsafat lah ya, yang sangat filsafat, sastra dan filsafat, dan jurnalistik juga masuk, jurnalistik kan, masuk. Ya jurnalistik tulisan kayak gini, melihat fenomena sosial. Nah itu kan Gunawan Muhammad sangat lihai dia memainkan isu, kemudian menghubungkan itu dengan pengalaman, kemudian dengan teori yang lebih besar gitu kan. Sehingga isai-isinya GM itu kan isai puisi yang ditulis seperti isai gitu kalau kata orang-orang gitu. Nah, saya banyak membaca caping-caping Gunawan Muhammad. Membaca itu sangat mempengaruhi. Sangat-sangat kalau mempengaruhi. Tidak, berarti tulisan kita tergantung karya apa yang kita pernah baca kan. Betul. Nah belakangan kemudian saya baca kolom-kolomnya Mahbub Junaidi, karena lebih cair gitu kan. Saya senang sekali dengan kelincahan Mahbub membuat metafora, kemudian kelincahan Mahbub dalam menyusun kalimatnya. Itu kan seperti humor dia nulis, tapi serius gitu. Nah sebaliknya Gunawan Muhammad ini serius, tapi di balik itu ada parodi di dalam tulisannya gitu. Tapi tulisan Mahbub yang saya baca belakangan itu sangat mempengaruhi juga untuk mencairkan tulisan saya gitu, supaya nggak terlalu berat seperti tulisan-tulisan GM itu. Tambah referensi kan berubah lagi. Saya ingat waktu sering nulis cerpen di kampus dulu kan, terpengaruh sama Andre Hirata gitu kan. Gayanya meledak-ledak, kayak jenaka, agak lucu sedikit, humoris. Tapi begitu baca karya-karya Pram, kita ikut terbawa juga di situ. Oh iya benar juga. Jadi gaya bahasanya memang sangat besar pengaruhnya. Pengaruhnya sangat besar. Itu oke. Sama dengan nulis puisi Kak Sir. Itu kan dulu awal-awal itu saya nulis puisi itu seperti Jokpin. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, mudah diterima gitu. Nah pada akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menulis supaya orang bisa menandai bahwa itu tulisan saya gitu, nggak terhubung dengan penulis-penulis lain gitu. Nah karakter tulisan seseorang kan berbeda-beda kan. Nah pencarian identitas untuk karakter tulisan itu yang sangat susah untuk kita cari, bagaimana supaya tulisan kita berkarakter gitu. Sehingga orang walaupun nggak membaca nama kita, dia tahu ini karya siapa gitu kan. Makanya orang-orang kalau baca puisinya Joko Pinurbo misalnya atau GM, tanpa harus nulis nama, orang-orang tahu bahwa itu tulisannya Jokpin, itu tulisannya GM misalnya. Karena mereka udah punya karakter masing yang bisa menandai bahwa itu tulisannya dia. Ini saya harus cari karakter juga, ini tidak jelas juga. Itu susah, saya juga belum menemukan ini. Ini kan nggak bisa dibentuk sehari kan. Betul, ini proses yang sangat panjang. Nanti dari karya-karya Bihaki itu orang akan tahu, oh ini Bihaki. Meskipun Bihaki dipengaruhi oleh banyak penulis sebelumnya kan. Betul. Mungkin mereka juga dipengaruhi penulis-penulis sebelumnya. Pasti. Tidak bisa lepas memang. Tidak bisa lepas. Tidak ada yang murni di dunia. Jadi proses interteks itu kan mempengaruhi itu sangat sangat dominan kan bagi semua penulis itu. Ya sama kayak misal sekarang podcaster, tergantung podcast mana yang kita tonton. Ada yang santai, ada yang serius, ada yang itu mempengaruhi cara kita bertanya, mempengaruhi cara kita mengemas acara. Sama mungkin ya kehidupan dia juga begitu kan, saling kait mengait gitu, saling terhubung gitu kan. Siap. Berarti kuncinya kalau mau nulis yang bagus ya harus membaca juga ya. Harus membaca. Karena kalau motivator penulis itu kan biasanya mengibaratkan menulis dan membaca itu sepasang sayap kan. Kalau sekedar menulis tanpa membaca nggak bisa terbang katanya. Gitu. Begitu juga kalau sekedar hanya menulis tapi hanya membaca tapi tidak menulis juga sama gitu. Terpendam semua. Terpendam semua. Gitu. Oke, siap.
Rahim itu. Bung Behaki, ini kan nulis sudah sering dan akan terus. Saya doakan semoga makin produktif lah. Amin. Dan doakan saya juga supaya bisa Amin. menerbitkan buku lah tahun Ya, ini. ya, ya. Dari sekian tahun, masa seniornya nggak bikin buku bahaya ini kan. Tinggal diterbitkan aja Tinggal sebetulnya, karena materinya kan sebetulnya udah banyak kan. Nanti saya pakai aja lah. Gitu. Oke, ada bab yang menarik kalau kita membahas soal bagaimana menulis dengan AI. Tapi next lah, ini terlalu berat pembahasannya. Apa yang sudah rasakan kalau menulis itu? Apa sih manfaatnya selain bisa menerbitkan karya? Kalau dulu kan jadi penulis tuh jadi ada inspirasi jadi sosok-sosok yang penulis besar. Sekarang kayaknya motivasi orang berbeda juga tuh. Emang apa sih manfaatnya kalau kita nulis itu untuk bagi diri pribadi? Kalau secara pribadi menulis itu kan bisa melegakan sebetulnya Kasir. Jadi begitu selesai nulis itu perasaan itu seperti lega gitu. Kemudian yang kedua, menulis itu menurut saya itu bisa mengembalikan memori-memori lama itu Kasir. Jadi kan pengalaman itu kan panjang gitu, pengalaman hidup itu. Nah, memori-memori masa lalu di rumah, kemudian apa yang kita baca itu begitu berhadapan mau menyelesaikan tulisan itu selalu muncul apa yang kita baca-baca itu gitu, jalan sendiri. Nah, sehingga walaupun kita nggak hafal buku A, buku B gitu, tapi begitu berhadapan dengan laptop kemudian mulai menulis itu seperti muncul sendiri gitu. Apa Sehat, yang sudah saya baca itu gitu. Nah, kalau itu tidak kita munculkan waktu itu lewat tulisan, lantas nggak ada ruang untuk kita munculkan itu, karena pada waktu itu kan ruang-ruang diskusi itu sangat terbatas, nggak seperti sekarang ini kan, kedai kopi banyak, kita bisa berdiskusi apa. Kalaupun ada ruang, tapi relasi kita untuk berdiskusi dengan buku yang kita baca itu kan sangat terbatas. Kemana kita harus mendiskusikan buku A? Saya aja yang baca, misalnya teman yang lain belum tentu dia baca itu. Sehingga satu-satunya cara ya mengekspresikan apa yang sudah saya baca itu lewat tulisan itu. Supaya didiskusikan gitu. Ya. Artinya ada rasa plong gitu, kemudian ada rasa plong. Mungkin semua tulisan itu, jurnalis juga mungkin merasakan itu setelah selesai nulis berita, ada rasa lega, plong. Mungkin selain lega banyak stresnya juga deh. Iya. Tapi pas kita ngerjain itu memang kita kadang-kadang berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang mau kita lanjutkan dari tulisan ini. Tapi setelah selesai ada manfaatnya untuk kesehatan misalnya. Nah, secara langsung ya itu bisa menenangkan kalau menurut saya. Jadi kalau malam hari misalnya entah gimana nggak tahu, saya merasa tenang sekali gitu begitu membaca buku misalnya atau membaca sesuatu informasi baru. Ada semacam bertambah ya, sel-sel sarafnya ngembang. Kalau istilah psikologinya, kalau Gunawan itu menyebutnya eksetopi kan, ada semacam kayak kecanduan gitu kan. Membaca itu, kalau nggak membaca itu pingin menambah informasi dari bacaan itu. Sekarang kecanduan scrolling gitu ya. Sekarang kita kecanduan scrolling, nonton gitu kan, lebih karena lebih visual kan akhirnya. Dan informasi termasuk hiburan kan sangat beragam ya. Sangat beragam pilihannya. Jadi katanya juga ada buat terapi katanya, nulis bener ya. Kalau di barat itu kan dijadiin terapi dia kasih. Kalau menulis itu, misalnya ada gangguan psikologi tertentu gitu. Jadi ada khusus klinik kalau di barat itu. Klinik terapinya dengan cara menulis. Menulis apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu. Jadi di Amerika misalnya itu sempat ditulis sama Subagio kan di essay-nya itu tentang bagaimana orang Amerika itu menjadikan sastra itu sebagai cara untuk mengolah perasaan, ketenangan gitu kan, dia menulis itu. Jadi bisa dijadikan terapi sebetulnya secara tidak langsung gitu. Nah, kalau saya secara pribadi kan nggak merasakan itu secara langsung, tapi mungkin dampaknya secara tidak langsung itu ada gitu. Cuma saya nggak merasakan. Termasuk artis baru-baru ini kan yang mengeluarkan Aurelia.
Itu salah Aurelian satu apa ya, Kamprad. lupa saya judul bukunya itu. Eh, Dia melepaskan traumanya. trauma, betul. Itu karena buat menghilangkan trauma dia lepas ke publik dengan buku itu. Dan saya pikir sekarang dia happy aja tuh karena Iya. trauma masa lalu. Karena trauma, karena kan kalau kata orang itu trauma, kemudian pengalaman buruk itu kan bisa keluar begitu kita ekspresikan gitu. Nah, salah satu contohnya Aureli itu kan nulis pengalamannya mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Itu kan dia tulis dalam bentuk novel gitu kan. Nah, itu menulis karya sastra itu kan bisa di satu sisi bisa membuat kita tenang gitu kan, bisa beban-beban dalam pikiran, perasaan itu bisa terekspresikan. Ya udah dibiarkan menguap, lepas gitu ya. Dibiarkan lepas gitu kan. Ya. Keren lah ini menulis. Tapi masalahnya sekarang kan zaman AI. Ya. Menulis bagi sebagian orang kan kalau menghasilkan karya apa cukup ada tulis prompt udah jadi gitu. Itu apa bedanya sama menulis yang beneran lah gitu? Secara kemudahan memang AI itu sangat memungkinkan orang untuk menggambarkan gagasan apa yang diinginkan. Tapi AI itu nggak bisa menceritakan pengalaman seseorang, kan? Oke. Jadi pengalaman personal orang itu kan nggak bisa kita nulis satu kalimat, dua kalimat kemudian muncul sendiri kan, karena pengalaman itu sifatnya subjektif kan, sangat personal gitu. Nah, hanya itu yang nggak bisa diikuti sama AI. Sementara gagasan, IA itu lebih pintar kan sekarang ketimbang manusia. Kita mau nulis apa itu kan muncul sendiri di AI itu. Jadi sampai terbelalak saya. Iya, canggihnya gitu ya. Dalam persekian detik dan ini langsung muncul gitu kan. Tapi orang yang berproses dalam penulisan ini kan akan merasakan hal yang berbeda kan. Merasakan hal yang berbeda. Dan secara bahasa IA itu sangat-sangat bagus loh bahasanya itu. Saya coba mau jadi sastrawan. Ya bahkan ya oke lah, kadang-kadang saya juga terinspirasi juga. Ngetes ini, bahasanya bagus, benar juga gitu kan. Ya mungkin dia kan mencampurkan banyak karya-karya orang, kemudian disusun jadi kecerdasan buatan gitu ya. Ya harus diakui sekarang sudah makin sulit kita menghindar karena udah menjadi sebuah sistem. Betul. Lama-kelamaan ini kan baru-baru muncul nih. Lama-kelamaan kan jadi sistem kayak waktu pertama kali orang bersentuhan sama Google, bersentuhan dengan email, awalnya agak kikuk ya. Tapi lama-lama menjadi udah biasa aja kan email, kebutuhan sosmed juga, Facebook dulu kan. Sekarang ya gitu. Oke lah, Bung Behaki, keren lah. Ini saya akan nunggu terus karya-karyanya dan saya baca. Ini ya karena kesibukan kadang-kadang saya nggak baca sampai full 1-2 artikel, tapi sangat keren lah, menikmati diksi-diksi yang khas Behaki seperti toilet itu cermin jiwa, ruang suci tempat merayakan yang serba sakral dan serba misteri. Wah, itu salah satu ciri khas tulisan Bung Behaki yang terekam mungkin dalam buku Desa Berdaya Kota Setara ini. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi Bang Behaki. Nanti kita ngobrol lagi kayak gini ya, kita ngopi-ngopi sambil bahas ngawur ngidul lah, ngelantur tapi yang bermakna. Oke, kita ketemu lagi ya nanti di edisi selanjutnya lah, kita berbincang-bincang mencari inspirasi dari penulis-penulis hebat yang ada di NTB.